Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, pada kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sahur. Kata sahur seperti mana disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wabil asharihum yastaghfirun, atau dalam ayat yang lain wal mustaghfirina bil ashar. Jadi identiknya sahur itu adalah waktu akhir daripada malam. Itu adalah waktu-waktu sahur. Maka kalau kita lihat dengan keutamaan orang yang berpuasa, diantaranya adabnya adalah yaitu makan sahur. Nah, makan sahur ini berarti makan di waktu akhir daripada malam, sebelum masuknya waktu fajar atau subuh. Nah, orang yang ketika kita melihat ada yang makan sebelum tidur, ada yang makan jam 12, jam 2, jam 1, ini tidaklah disebut dengan makan sahur, tapi itu adalah makan malam, bukan makan sahur. Sedangkan makan sahur itu dikenal adalah makan di akhir malam atau sebelum masuknya waktu subuh, waktu fajar. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan dan menganjurkan kepada kita bagi yang ingin berpuasa supaya sahur, karena sahur itu memiliki keutamaan yang besar. Yang pertama, sahur adalah merupakan satu ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah pada ayat 187, di tengah atau potongan ayatnya Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ayat ini menerangkan tentang sahur. Kalau kita benar-benar berniat, berazam untuk melakukan puasa, maka Allah memerintahkan makanlah dan minumlah sejak daripada masih jelasnya waktu malam. Yang disebut dalam ayat ini adalah khaytul aswad, artinya benang-benang hitam yang menunjukkan waktu malam. Minal khaytil abyad, al-abyad yaitu benang-benang putih, yang artinya masuknya waktu fajar. Nah, Allah memerintahkan supaya kita makan, minum, artinya sahur, yang menunjukkan kita itu benar-benar berazam, benar-benar sengaja untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah tampaknya benang putih atau waktu fajar, lalu kita menahan summa atimmus siyama ilal lail, dan kita menyempurnakan puasa kita itu sampailah pada waktu malam. Nah, ini menunjukkan sahur merupakan satu daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sahur itu merupakan satu keberkahan. Seperti mana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Imam Al Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuris barakah." Bersahurlah kalian kalau ingin berpuasa, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka orang yang berpuasa diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersahur, karena dalam sahur itu ada keutamaan, ada keberkahan, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahur ini juga merupakan satu ibadah yang akan mengundang keberkahan di dalam ibadah kita itu. Maka itu bersahurlah sebelum kita atau ketika kita berazam untuk melakukan puasa, terutama puasa di bulan Ramadan ini. Kalau kita bersahur, maka kita akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu bersahurlah. Nah, yang ketiga, keutamaan daripada sahur ini, bahwasanya Rasulullah menyebutkan sahur itu merupakan pembeda antara puasa orang yang mukmin dengan orang yang bukan mukmin atau orang yang bukan Islam. Sebagaimana kita ketahui, orang Yahudi juga berpuasa, orang Nasrani juga berpuasa. Maka itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersahur, karena perbedaan puasa orang mukmin kita sebagai umat Islam dengan orang yang bukan Islam itu adalah dari sahur. Maka sahur ini merupakan satu identitas, merupakan bentuk perbedaan puasa kita dengan orang-orang yang bukan Muslim. Nah, yang keempat, sahur itu juga merupakan satu energi, akan memberikan kekuatan bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana dulu kita sejak dari kecil diajarkan oleh orang tua untuk bersahur. Kita dibangunkan walaupun dalam keadaan mengantuk. Kita diperintahkan, bahkan disuruh, bahkan dipaksa untuk bersahur. Bahkan orang tua kita mengatakan supaya kita memiliki kekuatan, memiliki energi, sehingga kita bisa mampu dengan sahur yang kita lakukan itu membuat kita menjadi kuat untuk berpuasa di siang harinya sampailah pada waktu tenggelamnya matahari. Ini adalah merupakan keutamaan daripada sahur. Ayyuhal ikhwah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sahur itu bukan berarti harus mesti memakan makanan yang berat. Kalau kita di Indonesia ini, yaitu makan nasi atau makan roti dan lain sebagainya. Bukan harus begitu. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan bersahur itu walau dengan sebiji kurma atau setengah kurma. Kalau juga tidak demikian, walau dengan hanya meminum air putih, lalu kita berniat untuk sahur, itu juga dinamakan dengan makan sahur. Apalagi kita di bulan Ramadan ini, begitu jiwa kita ini bangun pada waktu sahur, pada waktu itu kita berniat melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki kekuatan
dia memiliki energi, dia memiliki satu ruh ataupun energi yang kuat sehingga kita merasakan nikmatnya di dalam melakukan ibadah puasa ini. Ayyuhal ikhwah wal akhawat al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk itu bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan beribadah, janganlah kita lewatkan waktu-waktu kita, kecuali dalam hal ini kita bersahur. Dan ingatlah, di waktu sahur ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang beristighfar. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa bagi hambanya yang meminta kepadanya. Maka beruntunglah kita yang bangun selalu di waktu sahur, setelah kita melakukan tahajud, lalu kita berdoa kepada Allah, kemudian kita lanjutkan dengan istighfar, sampailah kita masuk pada waktu subuh, kemudian kita salat subuh berjamaah, lalu kita berzikir. Dan sungguh ini adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jangan remehkan satu amal yang merupakan amal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, karena ia perintah yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan yang besar di dalam ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.